Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nasajati wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan yang mulia, yakni bulan Rajab nggih. Sebentar lagi Sa'ban, terus kemudian Ramadan nggih. Alhamdulillah nggih, di bulan Rajab ini ada bulan yang mulia nggih, termasuk bulan haram nggih. Jadi banyak amalan-amalan soleh yang harus kita kerjakan sebenarnya di bulan Rajab tanpa ada dalil khusus nggih. Ini penting sekali nggih. Jadi innallaha ta'ala, Allah taala ja'ala fis sanati 12 syahrun. Allah menjadikan nggih, satu tahun itu terdiri daripada 12 bulan. Minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram kama qala ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arbaatun hurum. Ada 4 bulan haram. Apa saja wadil asyurul hurum? Ya, bulan haram apa saja? Yakni Dzulqa'dah nggih, Dzulhijjah nggih, yakni Selo besar, wal Muharram Suro nggih. Jadi Selo besar Suro itu adalah bulan haram, wa Rajabu Mudhar, Rajab Mudhar nggih. Kenapa Rajab diarani Rajab Mudhar? Karena dulu bulan Rajab itu sebenarnya sudah dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. Namun banyak dari kalangan jahiliyah melanggar keharaman bulan Rajab ya, untuk dipakai perang. Padahal bulan haram nggak boleh dipakai perang. Kemudian suku Mudhar mempertahankan kemuliaan tersebut, nggak mau perang di bulan Rajab. Maka namanya dicantumkan di bulan Rajab Mudhar. Itu suku Mudhar karena sejak zaman jahiliyah suku Mudhar sudah memuliakan bulan Rajab. Gitu. Ceritanya seperti itu ya. Yakni baina Jumade wa Sa'ban, setelah 2 Jumade terus kemudian Sa'ban, tengah-tengah itu nggih. Kama tsabata dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, dan ini disampaikan Nabi di hadis sahih. Nah, bulan haram ini yakni Rajab ini nggih dimuliakan nggih oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dijadikan kehormatan nggih. Karena apa? Li'an nabdul mafiha asyadu isman. Karena berdosa di dalam bulan Rajab ini dosanya lebih besar. Yoga Rajab toh 4 bulan ini
dosanya lebih besar nggih di samping bulan Ramadan. Ramadan ada keistimewaan tersendiri, dosanya juga lebih besar di bulan Ramadan. Ada keistimewaan tersendiri nggih. Wa ta'atu fiha a'dhamu ajrun, taat juga pahalanya lebih besar. Maka para ulama menganjurkan fayam bagi lil mukmini, maka seharusnya bagi seorang mukmin ayazdada fiha taqwa untuk menambah di bulan haram ini, termasuk yakni bulan Rajab ini, menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beramal soleh wa mujanabatun lil ma'asi, dan menjauhi maksiat. Banyak amal soleh, bisa puasa, bisa sholat, bisa baca Al-Qur'an, dzikir, sedekah dan lain sebagainya, termasuk bermajlis taklim, itu bagian dari amal soleh. Takziah yang kemarin saudara kita istrinya meninggal itu, semoga yang meninggal husnul khotimah, yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan, dan juga diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab ini dulu dihormati, dan ketika Islam datang, fajal Islam faqarra hurmatahu. Islam datang, kemudian kehormatannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walam yati bitasisihi bi ibadatin, tidak datang kekhususan di dalam ibadah-ibadah lam tasbut ani Nabi SAW. Enggak ada ibadah-ibadah khusus di bulan Sya'ban, misalnya puasa pada 10 hari awal bulan Sya'ban, enggak ada. Tapi nek puasa Asyura ada, dan lain sebagainya itu ada. Enggak boleh ada keyakinan nek di puasa di awal bulan Sya'ban begini. Kalau nggak bisa 10 awal puasa di tanggal 1 dan 5-nya misalkan, itu nggak ada dalilnya dari sunnah. Keyakinan itu keyakinan batil dan tidak boleh diyakini. Namun kita meyakini semua ibadah termasuk puasa itu disunahkan dan ditekankan di bulan Rajab, tanpa ada kekhususan tersendiri. Itu walaupun doif pun nggak ada. Ada doif dan palsu. Kayak begini ya, ada yang mengatakan, menanyakan, kan hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban, termasuk puasa tanggal 10 awal bulan Sya'ban, itu kan ada hadisnya, hadis doif. Mereka mengatakan hadis doif boleh diamalkan, hadis doif itu boleh diamalkan untuk fadhailul amal, targhib wa tarhib. Untuk fadhailul amal, menerangkan tentang keutamaan amal, yaitu para ulama membolehkan memang hadis doif untuk keutamaan amal dan targhib wa tarhib, memberi semangat dan memberi peringatan, itu hadis doif boleh. Namun untuk berdiri sendiri menetapkan puasanya, itu yang tidak ada. Maka hadis doif yang ada menetapkan, menetapkan bahwa puasa 10 hari pertama bulan Rajab itu faedahnya begini. Nah ini berarti dia menetapkan suatu ibadah ini tidak boleh, kecuali jika ada hadis sahihnya tentang puasa 10 hari pertama. Baru hadis doif yang menerangkan keutamaannya boleh diterima. Contoh puasa Asyura, ada hadis sahihnya. Terus kemudian ada hadis doif yang banyak menerangkan tentang keutamaan bulan Asyura. Wong sing poso bulan Asyura rezekine lancar, keluargane ditanggung oleh Allah, misalkan ada hadis doif begitu. Maka ini boleh diterima untuk memberi semangat agar puasa Asyura gitu loh. Namun di puasa Rajab enggak ada hadis sahihnya, sehingga hadis doif yang menetapkan amalan di 10 hari pertama bulan bulan Rajab itu, meskipun hadis doif, meskipun itu hadis tidak bisa diterima sebagai fadhailul amal, karena dia bukan hanya sekedar fadhailul amal, tapi dia juga menetapkan amalan ibadah baru, yakni di 10 hari pertama, mengkhususkan di 10 hari pertama, bedanya di situ. Ngoten nggih? Buat peraturan baru. Iya. Nah, tapi seandainya menerangkan keutamaan bulan haram, keutamaan bulan haram itu begini, umum saja bulan haram misalnya begini, maka itu boleh, meskipun hadisnya doif. Itulah kadang orang salah paham, ini kan hadisnya doif. Iya, dijawab lagi hadis doif itu kan boleh untuk fadhailul amal gitu. Maka ini perlu perincian. Dalam hal ini tidak bisa, Allah taala alam. Dan di mukadimah ini kula ajeng jawab pertanyaan
yang berkenaan tentang kelompok yang ingkar Al-Quran, apakah dia itu keluar dari Islam atau tidak. Dan juga pertanyaan kelanjutannya, apakah orang yang sudah terlanjur infak, mungkin ini diperbincangkan, terlanjur infak di organisasi yang ingkar Al-Quran tersebut, apakah wajib ditarik kembali infaknya, dan apakah orang yang tidak mau menarik lagi infaknya itu dia termasuk kategori ta'awanu alal itsmi, tolong menolong terhadap kelompok yang dianggap murtad. Ya, ini tak jawab tak jawab di sini ben rodok jelas. Mungkin ini diperbincangkan di kalangan sini mungkin. Ada yang bertanya sehingga tak bahas gitu Ada yang bertanya sehingga tak bahas itu. Untuk mukadimah kali ini sebelum kita melanjutkan, yang penting ngeten iki pancen gitu loh. Sebelum melanjutkan materi kita sujud sahwi. Jadi jawaban dari soal ini yang berkaitan yakni tata'allaqu bi hukmi jama'atin tankiru ba'di ayatil Quran, yang berkaitan dengan jamaah yang mengingkari sebagian ayat Al-Qur'an, wa ma yatarattabu ala dzalika, dan apa yang terkait dengan hal itu minal ahkami dari hukum-hukum yang terkait, yakni kelanjutan pertanyaan kelanjutan. Wa dzalika ala wafqi manhajis salaf, ini tak jawab dari susun dari berdasarkan manhaj salafus shalih ahlussunnah wal jamaah. Soal pertama hal tu'adul jama'atu, apakah dianggap jamaah allati tunkiru ayatan minal Qur'an, yang mengingkari ayat Al-Qur'an, sebagian dari ayat Al-Qur'an itu dianggap jama'atan murtadatan mutlakon, apakah dianggap jamaah yang murtad secara mutlak? Ini pertanyaan pertama. Jawabnya perhatian niki insyaallah tak detailkan ini ben kita itu benar-benar di dalam ini berada di manhaj salaf anna ingkaro ayatin, bahwasanya mengingkari ayat minal Qur'ani, dari sebagian ayat Al-Qur'an, itu kufrun akbaru, kufur akbar, yakni kufur akbar itu keluar dari Islam, min haitsul asli, pada asalnya. Pada asalnya mengingkari sebagian dari ayat Al-Qur'an itu kufur akbar, keluar dari Islam, itu pada asalnya. Kenapa demikian? Li'annal Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kalamullah al-mutawatir, kalamullah yang mutawatir, al-ma'lum minad dini bid-darurah, yang diketahui di dalam Islam secara pasti. Wis pasti, nggak ada khilaf, ijma', nggak ada khilaf bahwa Al-Quran itu mutawatir dan pasti kebenarannya dan diketahui secara pasti oleh kaum muslimin. Walakin la yukamu biridati, walakin tetapi la yukamu biridati ala muayyanin au jamaatin muayyanatin, dan tetapi tidaklah dihukumi murtad kepada seseorang individu atau jamaah secara umum dihukum murtad illa ba'da tahaqquqi syuruti, kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat. Jadi sampean nek ana jamaah kono aja langsung mbok darani wonge wis melok murtad, melok sesat, belum tentu. Secara manhaj Ahlussunnah harus ada terpenuhi syarat-syarat wangtifa ilmawani, ini yang terpenting, wangtifa ilmawani, dan hilang penghalang-penghalang. Kenapa orang mengingkari Al-Quran? Bisa jadi karena dia itu ada penghalang, ada sesuatu syubhat dan lain sebagainya itu. Terus kemudian wa min ahammi syuruti, dan di antara syarat yang paling penting itu adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah. Nih Ibnu Taimiyah mengatakan yang namanya tegak itu berdiri tegak, orangnya sudah tidak bisa membantah. Itu baru namanya tegak. Kalau masih bisa membantah, ini kan begini itu berarti hujjah belum tegak. Karena termasuk Ibnu Taimiyah kalau membantah orang, dibantah dari sisi ini dia membantah, dibantah lagi dari sini dia membantah, dibantah lagi sampai tidak bisa membantah. Itu namanya hujjah tegak.
dia benar-benar tahu betul bahwa dia salah itu. Ya, mengakui bahwa dia salah dari berbagai macam sisi. Sehingga seandainya setelah dia tahu dia salah, setelah dia tahu dia salah, nggak bisa jawab, nggak bisa bantah, kok dia masih mempertahankan pendapatnya, barulah ini orang ini dicap kafir. Dia sudah tahu, ya ini dia kenapa dia mempertahankan? Ternyata bukan karena dia tidak tahu, karena dia gengsi misalkan. Inilah masuk kategori kafir nanti. Karena gengsi dan karena kedudukan, ini orang yang seperti ini yang nanti dicap kafir setelah ditegakkan hujjah. Nek urung dari ngene mungkin ilmunya kita hanya dari satu sisi sehingga dibantah dari sisi ini, dia mempunyai subhat di sisi yang lain dan kita sudah nggak bisa bantah gitu, nggak bisa jawab, berarti kita belum mampu menegakkan hujjah. Yang banyak di kalangan kita ini belum mampu menegakkan hujjah. Karena menegakkan hujjah itu butuh ilmu yang banyak, ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, dan juga balaghah, mantek, dan lain sebagainya. Untuk mematahkan dan memberi kepahaman yang jelas kepada mereka. Kalau belum bisa memberi, kita nggak boleh memvonis itu. Wa izalatus syubhati, dan menghilangkan subhat. Nggak ada subhat di kepalanya sudah. Misalnya ngomongan wong loro dialog, wis gak iso jawab itu. Berarti dia sudah tahu bahwa itu benarnya. Fa in kanal ingkaru, maka jika ingkarnya terhadap apa jenenge Al-Qur'an tadi sodiron muncul anjahlin dari kebodohan, memang orang bodoh termasuk jamaah sing bodoh-bodoh iku ngarteni Al-Qur'ane rong tentu iso kabeh nggih. Hadis yo rong roh kabeh nggih. Mokor dhewe mengikuti nduwurane tok nggih. Ya bener dia itu sesat dan nanti diancam neraka, tapi belum kafir, belum keluar dari Islam. Yang makmumnya ya, yang taklid tadi itu nggak bisa dikeluarkan dari Islam, nggak bisa karena dia bodoh itu. Kalau imamnya, walaupun dia tahu. Imamnya kalau dia tahu, bukan orang yang kena subhat, beda lagi. Mempertahankan. Nah iya, dia tahu bahwa dia salah, tapi mempertahankan karena apa? Income wis akeh, masyarakat jamaah akeh, eman itu, eman kedudukan, eman harta, misalnya orang seperti inilah yang kafir itu. Mungkin tokoh-tokoh itu eman ya wis ono duit masuk wakeh nggih, jamaah ya wis akeh kan eman, mungkin eman harta, bisa jadi eman juga keduduk. Dan ini banyak terjadi hal yang seperti ini, sebagaimana ada seorang tokoh juga setelah diterangkan oleh anaknya, dia tahu benar, oh sampean memang benar Cong, tapi jamaahku sing ning nguri terus piye. Lah orang seperti ini loh nanti yang dicap itu. Dia sudah tahu bahwa dia salah gitu loh. Ya, itu seperti itu. Kita mengaji, mencari ilmu pada orang yang dikatakan tadi kafir lah, karena sudah tidak mau mengakui salah. Posisinya orang yang masih mempertahankan ngaji seperti itu gimana? Nah iya, yang sudah tahu bahwa itu salah mempertahankan ngaji itu nanti yang tidak boleh. Nanti ada lanjutannya. Fa in kana al ingkaru sadiron, jika ingkarnya itu muncul anjalin dari bodoh, ausu ifamin utawa salah paham. Bolak-balik tak bahas salah paham ini ya. Wong nek salah paham itu sepuro. Iso disebut sepuro. Kowe wae umpama ana wong hujat sampean, maki-maki, diviralno bareng. Pasane sampean wong sesat, wong piye no, bareng petuk ternyata roh asline gak sesat. Sepurane aku gak denger ternyata salah salah sepuro to, wong jan salah paham gitu lho. Karpe yo tenanan semangat itu. Karpe aku membela niki, misalnya tak infakno kanggo jamaah iki, tujuannya apa? Jihad fisabilillah gitu misalnya. Wo tenanan kan, mergo yakin iku bener, ternyata salah gitu. Salah apa? Maka orang yang seperti ini ada maaf nantinya. Enake Ahlussunnah pemahamannya sampai seperti itu nggih, detail gitu nggih. Detail nggih. Ausui fahmin, salah paham. Au ta'wili fasidin, utawa takwil yang rusak, takwil. Makanya orang-orang yang mentakwil di kalangan kelompok sebelah itu tidak bisa langsung divonis itu. Dia mentakwil ayat Al-Qur'an nggih, yang ternyata itu tidak benar, sehingga ulama salah mengatakan itu sesat. Sesat di sini tidak sampai keluar dari Islam karena dia mentakwil. Dia masih mengimani ayat itu namun dipalingkan maknanya. Dia masih mengimani gitu loh. Cuma karena salah takwil, maka ini sesat dan salah namun tidak bisa dikeluarkan dari Islam dan tidak bisa dikatakan dia mengingkari Al-Qur'an, tidak bisa gitu. Tapi mentafsirkan yang terlalu melenceng gimana? Lah ya makanya itu takwil namanya nggih. Takwil itu dia sudah melenceng cara memahami. Lah iya, dia itu sesat namun karena dia salah takwil
salah kan, dia sebenarnya mengimani ayat tersebut itu salah takwil, maka tidak dianggap dia itu menolak ayat Al-Qur'an gitu loh. Cuma dia tetap dianggap salah gitu loh. Sesat. Iya, memang sesat. Bedanya sesat sama Sesat ada, semua sesat, sampean berbuat maksiat itu juga kesesatan gitu loh. Sampean berbohong itu juga kesesatan, semua yang melanggar syariat itu kesesatan itu. Namun tidak semua kesesatan keluar dari Islam, ini yang harus dipahami ngoten nggih. Ngertos maksudnya nggih? Nah. Fa innahu nggih la yukfaru sahibuhu. Ternyata karena bodoh dan karena salah paham, karena takwil, maka nggih orang yang seperti ini la yukaffaru sahibu, tidak dikafirkan hatta tubayyana, sehingga dijelaskan lahu padanya al haqiqatu, hakikat bayanan syafian, dengan penjelasan yang jelas. Dijelasno sik kaya sing tak terangno mau nggih. Wonge bener-bener wis paham ternyata, oh iya ternyata salah, tapi piye neh ya aku wis kadung gitu. Wis kadung teles misalnya ngono. Lah orang seperti ini baru yang dicap kafir gitu. Wa amal wajibu alaina, terus bagaimana yang wajib atas kita? Nggih, fa huwa ingkarul batili, maka kewajiban kita mengingkari kebatilan tersebut. Sudah kita ingkari keyakinan mereka. Wa mufaraqatul majelis, dan berpisah dari majelisnya. Ini yang terpenting ya. Berpisah dari majelisnya karena pemahamannya sudah salah gitu. Wa mufaraqatul majalisi, berpisah dari majelisnya. Al munharifati, yang menyimpang tersebut nggih. Ma'al hadari, beserta hati-hati, minat tasarru'i, dari sikap tergesa-gesa, fit takfiri, di dalam mengkafirkan. Kita itu oleh Ahlussunnah dianjurkan untuk nggih, wajib bagi kita mengingkari kebatilannya, harus ingkar. Nek ingkar berarti sampai mendukung, berarti sama saja itu. Nggih. Termasuk niat apa njabut infakene iki nunjukno dhewe ngingkari gitu loh. Ini bentuk dari pengingkaran kan ngono. Oh tak dukune wong ora bener misalnya ngono. Ini berarti dia mengingkari, ini sudah betul mengingkari ini nggih. Wa mufaraqatul jamaah majalisi, yo sudah berpisah dari majelis, wis gak usah bermajelis lagi gitu. menarik infak itu bisa dikatakan betul ya. Karena tahu kemungkaran. Iya, itu kan menunjukkan pengingkaran. Nek gak ngingkari gak mungkin narik kan? Nah, tapi diperbolehkan. nanti tak lanjutkan lagi ya. Itu aku kan mengatakan itu bentuk dari pengingkaran. Nek gak ngingkari gak mungkin narik kan? Gak mungkin, beno wae amal soleh kan ngono kan. Beserta nggih, dia itu hati-hati, bersikap tergesa-gesa di dalam mengkafirkan. Karena apa? Fa inna dzalika, karena perbuatan yang demikian ini, yakni mengingkari kebatilan, berpisah dari majelis, yang menyimpang, terus berhati-hati di dalam sikap tergesa-gesa dalam mengkafirkan, ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pertanyaan pertama tak jawab nggih. Berarti mereka itu belum kafir secara mutlak. Nanti individu tertentu yang lainnya tidak gitu. Terus kemudian mulane kanca-kanca sing isih ngono isih kanca padha Islame cuma salah jalur ngoten mawon nggih. Wa amas su'alu tsani, adapun pertanyaan kedua, hal yajibu ahdul infaqi, apakah wajib mengambil infak alladzi quddima litilkal jamaati ba'da ma'rifati dzaliha, ya apakah infak yang telah diberikan kepada kelompok tersebut harus atau wajib diambil kembali setelah tahu kesesatannya ya, setelah tahu penyimpangannya ya. Nah, ini tak jawab nggih, hati-hati nggih, dari dua sisi, dua jawaban. Fa in kana al infaqu qad surifa, jika ternyata infaknya sudah qad surifa wan tantahi, sudah disalurkan dan digunakan. Seandainya infaknya sudah disalurkan dan digunakan, wis tunggu bangun mushola misalkan dan lain sebagainya, wis disalurkan, digunakan. Fala itsma ala man dafahu, maka tidak ada dosa bagi orang yang memberikan infak tersebut. Sampean gak dosa nggih. Kenapa gak dosa? Ya justru malah wong nek wis bertobat dari keburukan, itu amalannya buruk yang dulu itu diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah gitu. Bisa tapi dapat pahala ya. Iya, dapat pahala malah. Karena dulu kan nggak tahu. Sekarang sudah tahu, dia sudah bertobat dan sudah mengingkari. Ya sudah, dia tetap dapat pahala dari tobatnya tersebut. Jadi keburukan nek tobatnya nasuha, keburukan yang dulu pernah dilakukan itu menjadi kebaikan, diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Li'annahu dafa'ahu nggih, karena nggih, karena sesungguhnya nggih li'annahu krana sak temen iku dafa'ahu nggih, memberikan infak sapa wong mau ing golongan iki mau wa huwa la ya'lamul hal, dia tidak mengetahui keadaan golongan tersebut apakah itu golongan yang menyimpang, dia nggak tahu, taunya dia golongan yang baik, sehingga niat awalnya memang benar, dan inilah yang nanti tekad kita yang baik ini nanti meskipun salah setelah tobat dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal itsma, dan dosa innama yaqau ala manis ta'malahu, dosa itu ditanggung yang mengamalkannya, yang menggunakan infak tersebut di jalan yang enggak benar, itu dosanya ditanggung mereka. Contohnya dosa ditanggung misalkan nggih. Sampean itu ana orang meminta-minta mbok kirane iku memang wong butuh, sampean kayak ternyata digo mendem. Ya kan? Tapi kan sampean tujuannya infak. Meskipun digo mendem sampean gak dosa gitu loh. Ini jenenge salah di dalam berimpak tapi tetap dapat pahala. Ana wong njaluk-njaluk ketoke melas, ketoke memang butuh dikasih. Ternyata metu dienggo tuku ombenan mendem itu misalnya. Sampeyan kan gak ngerti itu. Gak ngerti loh syaratnya, wis ngerti wis. Iya lah. Syaratnya umum saja, memang orang minta-minta umum ketok melas sudah dikasih misalkan begitu. Dan mintanya hanya kali itu saja, bukan berkali-kali meminta. Berkali-kali kita harus memberi efek jerah, jangan dikasih supaya apa? Tidak membantu dia menjadi peminta min mau bekerja gitu. Itu bagi orang yang mampu bekerja ya. Nah seperti itu. Jadi salah infak itu enggak apa-apa ya. Bahkan dibahas di dalam ilmu fikih itu, bahkan misalkan ngojek ternyata mbok gontekno wong budal ning gereja ayo. Ngojek kan halal itu. Ya sudah bekerja saja, ora usah kakean tak kapan endi ngojek budal itu saja itu. Nah sampean mikir kapan endi apa ning pacarku ra sido aja melo aja gojek kayak sampean bingung mergawe itu. Sifatnya umum saja gitu loh nggih. Apel ngene pacare misalnya ora sido masa sampean ngoten. Jadi ya sudah, ngojek nanti sudah diturunkan, sudah selesai itu. Enggak usah terlalu dipertanyakan gitu. Tadi ya Ustaz, sebelum terakhir. Nggih. Infak yang diberikan itu dia menarik lagi itu namanya mengingkari ya tadi ya. Nah, terus kalau itu sudah digunakan itu enggak masalah. Enggak masalah. Tetapi kalau belum digunakan. Nah, ini tak lanjutnya apa belum wis tak lengkapi insyaallah niki. Wis tak pikir pirang-pirang dino iki kok. Nggih. Jadi sing dosa sing nganggo infak tersebut di jalan yang salah nggih. Misalkan tokoh-tokohnya mereka yang sudah tahu jalannya salah isek dirumat wae iku nggih. Wa in kana al-infaqu lam yusta'mal ba'du nggih. Jika infaknya belum digunakan, ya urung dienggo iki. Masih ngungkul gitu. Iya, mbah duwite mbah infake berupa tanah urung diapa-apano, misale urung didol, urung digawe apa-apa nggih. Faya juzu boleh nggih. Boleh nggih. Faya juzu nggih, boleh ini bab fikih masalahnya nggih. Faya juzu boleh bal yustahabu, bahkan dianjurkan ahduhu mengambil kalau masih bisa dan terhindar dari fitnah. Itu syaratnya terhindar dari geger geden misalnya kan ya. Ya boleh saja nggih. Boleh saja diambil. Boleh nggih. Boleh saja diambil. Tapi dengan syarat apa? Terhindar dari fitnah. Nek kira-kira kerusakannya mengambil itu lebih besar, ya misalkan menghancurkan persaudaraan dan lain sebagainya, ya sudah ngalah saja gitu loh. Ya. Kalau masih bisa diatur dan bisa diambil, boleh diambil. Ya. Terus kemudian wis diambil ya wasorfuhu fi wujul khairi asoihati, kemudian wis diambil ternyata bisa diambil, maka ditasarufkan nggih ke sesuatu yang baik nggih, yang sahih. Misalkan dimasukkan mushola atau dimasukkan ke majelis taklim untuk misalnya tinggu seperti apa kasih iki tinggu pinjam-pinjaman kancane itu boleh saja gitu. Nggih. Malah kancane iso minjami akeh-akeh nggo modal misalkan, itu boleh saja, terserah nggih. Tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Karena kerusakan yang lebih besar itu dihindari gitu loh. Kerusakan yang lebih besar itu dihindari nggih. Atau bahkan mungkin memutuskan persaudaraan, ya wis nek bojol wis ora usah dulur-duluran lah saiki wis ora kenal-kenalan misalkan. Itu jenenge kerusakan yang lebih besar gitu loh nggih. Maka diminta dengan baik-baik kalau bisa nggih. Li'annahu la yajuzu ta'awunu 'alal batil, karena tidak boleh
bertahun di atas kebatilan karena masih bisa diambil gitu loh. Nek gak bisa diambil ya sudah gitu. Kalau diberikan, walaupun itu tahu misalnya sasarannya kurang bagus, itu kita nggak mau minta lagi. Hukumnya gimana? Nggak apa-apa. Hukumnya nggak apa-apa. Cuma kalau mau meminta kok bisa, maka dianjurkan meminta kalau bisa gitu loh. Tanpa ada kerusakan yang lebih besar itu dianjurkan meminta gitu loh. Tanpa ada fitnah. Ya, tanpa ada fitnah. Pokoknya bisa lah misalnya mulai ya sudah gak apa-apa nggih ben dibagine gak apa-apa misalnya ngono ya sudah, ambil saja gitu. Tanpa ada pikiran. Iya, tanpa ada kerusakan yang lebih besar gitu loh. Iya nggak apa-apa, niat awal infak masih tetap dinilai oleh Allah infak gitu loh. Nggak usah khawatir itu loh. Biasanya malah waktu ngasih sampai sekarang. Iya, tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah khawatir. Mulane salah infak, mulane kan misalnya sampai infak di masjid-masjid yang tinggoni ahli bid'ah pun tujuanem itu membantu masjid karena itu baitullah, itu nanti yang berdosa yang mengamalkan kesalahan. Namun infak kita tetap nggak ada masalah gitu. Infak itu seperti itu. Makanya pernah ada seseorang itu pernah ada yang tak ceritakan nggih. Iki rada suwe gak apa-apa nggih. Kan seru. Pernah ada itu nggih. Infak apa yang penting sampean infak lillahi taala tujuannya Allah selesai gitu loh. Pernah ada itu ya, pernah ada dari seseorang ya, dari seseorang yang ketika sudah lama meninggal ketika ada pembongkaran kuburan ternyata itu jasadnya masih utuh. Ini ada cerita perlu diambil pelajaran ya, bukan dalil nih ya. Ini bukan dalil tapi mengambil pelajaran ya. Jadi ada seseorang, ini seorang Muhammadiyah, ya. Dia itu mati sudah lama, ya, meninggal sudah lama. Ketika ada pembongkaran kuburan karena ada sesuatu dari pemerintah itu, ternyata jasadnya masih utuh. Terus kemudian orang-orang pada bertanya, amalannya apa orang ini jasadnya masih utuh itu loh? Keistimewaannya apa? Ya. Ternyata ya, setelah anaknya sendiri nggak tahu bapakku ini amalan opo kok jasadnya saya utuh, anaknya juga terheran-heran itu. Ya. Ternyata dia itu menyumbang masjid, semua masjid asal Baitullah disumbang, tidak memandang kelompok dan golongan, nggak memandang. Pokoknya tujuannya itu masjid Allah tinggal ibadah dengan Allah sudah disumbang itu. Bahkan nyumbangnya ini rahasia, bojone ini gak roh, anaknya gak roh itu. Makanya ketika setelah terungkap jasadnya utuh itu, ini untuk pelajaran bukan untuk dalil ya. Bukan untuk dalil loh. Bukan untuk dalil, untuk pelajaran. Setelah itu ternyata orang masjid-masjid yang disumbang, bahkan disumbang 1 truk semen itu tanpa ada orang tahu kecuali panitia itu. Jangan bilang siapa-siapa, ini saya sumbang itu. Jangan bilang siapa-siapa, ini saya sumbang itu. Itu akhirnya datang ke anaknya bahwa cerita dulu bapakmu ngirim semen 1 truk. Tidak boleh bilang siapa-siapa, itu seperti itu ternyata kasusnya itu. Nah ini termasuk bagian dari keikhlasan ya. Keikhlasan menyumbang seandainya pun yang disumbang ternyata salah misalkan, maka tidak ada masalah itu. Ini mengambil pelajaran saja ya. Ada pendapat lain, itu boleh-boleh kita nggak memandang itu bid'ah dan tapi ada yang berpikir seperti ini. Kalau itu tahu seperti itu, apa enggak sebaiknya kita berikan kepada orang yang lurus lah katakanlah, yang menjalankan apa itu kesunahan dan sebagainya. Gimana? Iya, memang seperti itu nggih, sebaiknya. Tapi kalau di kalangan jamaah yang sudah lurus, sudah terpenuhi atau jauh dari kita misalkan, atau misalkan kita bertetangga dengan jamaah yang kita anggap menyimpang, dia membangun masjid, kita dimintai sumbangan, ya sudah dikasih, tidak apa-apa. Dikasihnya pertama, kisah tujuannya untuk masjid tersebut itu Baitullah, suatu saat nanti yang namanya masjid tetap masjid sampai hari kiamat, bisa jadi nanti diambil alih oleh orang yang benar, kan bisa namanya masjid, atau orangnya tobat menjadi benar, itu yang pertama. Yang kedua, menolak fitnah, nek gagal nyumbang bisa iya bisa terjadi fitnah. Nah, ini dibolehkan hal yang seperti ini gitu loh nggih. Malah anak-anak jalur sumbangan misalnya dari masjid membangun minta sumbangan, sudah sumbang saja semampu kita. Dia enggak minta, tapi tadi ada pendapat bahwa lebih baik kita berikan kepada yang jalan yang lurus. Oh iya, memang seperti itu. Tapi kan lihat kondisi, misalnya kondisi lingkungan sampean ono masjid bangun, misalkan gitu. Untuk dakwah misalnya, yo iku Pak Harjito lah jute gelem nyumbang, kan ini bisa jadi dakwah. Bisa jadi dakwah loh. Sampean misalnya nyumbang masjid di situ. Bisa jadi orang-orang, oh Pak Harjito meskipun beda mau nyumbang nih. Akhirnya kan minimal
mengurangi tekanan kan bisa seperti itu dakwah juga gitu loh nggih. Atau bahkan begini, karena toleransi ya kita bertetangga dan sebagainya tadi kita supaya tidak ada masalah kita menyumbang. Tapi cara menyumbangnya kadang-kadang ada yang dipilih yang lurus tadi lebih banyak. Ya nggak apa-apa, karena itu yang namanya kita tetap hati kita tetap condong yang lebih jelas seperti itu sudah hatinya orang pasti condong kepada yang paling dia anggap benar itu sudah pasti itu gitu, sudah pasti. Terus kemudian seperti itu wa amma su'alu tsalits pertanyaan ketiga hal yu'adu malam yahud infaqahu ba'da dzalik ba'da dzalika da'imanil kufri apakah dianggap orang yang tidak mengambil infaknya kembali setelah itu setelah dia tahu bahwa yang diberi infak tadi menyimpang, orang yang tidak mau mengambil ba'da dzalika da'imanil kufri apakah dianggap mendukung kekafiran itu loh nah apakah dianggap wis aku gak tak cukup wis sampean mbok cukup sakarepmu mangko wis tambeno gitu misalnya wis kadung kebene tak kekno gitu ya aku ora tak jaluk soalnya kanggo kemaksiatan ya aluk tinggal liyane ngono misalkan annahu la yakum la yuhkam alaihi bidzalika mutlaqan bahwasanya yang demikian itu tidaklah dianggap demikian secara mutlak, tidak dianggap mendukung secara mutlak. Enggak langsung nek gak ditarik berarti kayak mendukung yo ngono. Gak sampe aja mbok padani ngono, kancane gak gelem menarik kok coba padani. Oh berarti kayak dukung gitu. Nah kan seperti itu Bal yung dori ila intiqadihi wa mauqifi bahkan balik dilihat kepada keyakinan orang tersebut dan sikap orang tersebut gitu. Keyakinannya dia yakin itu menyimpang sudah. Ya toh, sudah yakin dia menyimpang tapi dia enggak mengambil infaknya lagi. Terus sikapnya dia nggak datang ke majelisnya lagi, ya sudah cukup ini. Wis gak kena mbok arani mendukung orang yang seperti ini. Aja wadani ora mbok cukup kan mesti ora rono lah tapi kan ora mbok cukup. Berarti kan mendukung aja mbok wadani ngono. Ya iya. Fa in kana mungkiron lidolali mufariqan li alihi ghairu radin bihi fala yu'addu daiman wala mu'aziron Jadi setelah dia itu kita lihat keyakinan dan sikapnya jika dia itu mengingkari kesesatan tersebut dia sudah tidak bermajlis lagi terhadap kelompok tersebut dia tidak ridho terhadap kesesatan tersebut fala yu'addu daiman wala mu'azir maka dia tidak dianggap mendukung dan membela sudah tidak dianggap gitu loh Terus kemudian wa amma man radiya bi tori ayatillahi au dafa'anhu au ra'ahu haqqan adapun orang yang ridho terhadap ingkari ayatillahi adapun orang yang ridho wa amma man radiya bi ingkari ayatillahi adapun orang yang ridho terhadap orang yang mengingkari ayat Allah au dafa'anhu atau membelanya au ra'ahu haqqan atau menganggap yo iku yo ngono lah yo bener itu misalnya. Fada khotorun adil maka ini bahaya yang besar. Kenapa? Li anar ridho bil kufri kufrun. Wong ridho ning gone kufuran kufur. Contohnya apa? Ridho mengucapkan selamat Natal misalnya. Berarti dilok mengucapkan selamat ini nandano dia ridho gitu loh. Maka kenapa orang Islam nggak boleh mengucapkan selamat Natal? Karena memang ridho terhadap kekafiran itu kufur. Ridho terhadap kekafiran itu kafir itu loh. Nggak boleh kita ridho, kita harus tidak ridho terhadap segala macam yang bertentangan dengan syariat. Termasuk yang paling penting terhadap kekufuran dan kesyirikan ini nggak boleh ridho, maka nggak boleh mengucapkan selamat gitu loh. Ngoten nggih. Nah, jadi sudah selesai nggih. Napa? Sudah selesai saya tanya. Nggih. Yang pertama tadi Ustaz tentang kita memberi infak kepada orang yang meminta-minta, yang awalnya kita tidak tahu. Nggih. Ya misalnya gitu ternyata untuk minum-minuman keras. Nggih. Namun pertanyaan saya, bagaimana jika kita tahu orang tersebut bukan minuman keras tapi sudah mampu, Ustaz. Rumahnya sudah bagus ya. Tapi dia meminta-minta itu adalah untuk mata pencaharian.
apakah ini perlu kita beri? Nggih. Ya, satu itu. Nggih. Yang tadi tentang mengingkari ya, tidak mendukung. Apakah jika saya pribadi Nggih. masih sering mendengarkan kajian-kajian dia, apakah saya juga istilahnya setuju dengan akidahnya dia? Itu Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan simboli lah apa? Nggih. Yang pertama tadi nggih. Jika nggih, ada seorang yang minta-minta dan kita tahu dia itu meminta-minta untuk memperkaya diri sebagai pekerjaan, kita sudah tahu tidak usah dikasih. Yang dikasih itu memang orang yang meminta, kita tidak tahu, atau memang dia memang berhak meminta, memang tidak mampu itu dikasih, nggak boleh ditolak. Adapun seandainya kita memberi, jadi memberi itu dihitung, Pak, dilihat-lihat, nggak semua memberi itu dibolehkan. Jika kita memberi orang yang meminta-minta dalam rangka pekerja untuk pekerjaan memperkaya diri, karena meminta-minta dalam rangka memperkaya diri dilarang di dalam syariat. Bahkan besok di hari kiamat datang dengan muka yang tersobek kulitnya, tanpa kulit, tanpa daging, jadi tersobek mukanya, itu menunjukkan terlarang dan haram minta-minta untuk memperkaya diri. Itu haram, tidak boleh. Maka jika kita memberi, masyarakat memberi sehingga dia minta-minta terus, ini namanya ta'awun, saling tolong menolong di dalam dosa, karena meminta-minta itu dosa. Berarti syariatnya kita tidak boleh memberi, karena jika kita memberi, kita menolong, membantu dia agar terus meminta-minta gitu loh. Kalau orang ngamen, Ustaz? Orang ngamen juga nggak perlu dibeli, nggak boleh diberi. Kenapa nggak boleh diberi? Karena dia itu untuk pekerjaan, bukan karena ngamennya, bukan karena oh itu berarti sampai nyewa musiknya, bukan. Karena itu untuk pekerjaan dia, itu bagian dari meminta-minta dan dibuat pekerjaan bagi dia, nggak usah diberi. Dia kemampuannya hanya itu. Enggak mungkin. Oh, budal nguli iso dan lain sebagainya iso kok. Enggak, bukan. Itu untuk pekerjaan, dan pekerjaan meminta-minta itu adalah haram gitu. Kalau diberi sekedarnya tetap kurang baik. Sebenarnya enggak boleh. Kalau mau memberi, diberi sambil dikasih nasihat. Kalau datang lagi sudah enggak usah diberi. Mana duit saya Kasih nasihat nggih, sabare iki aja njaluk neh ngono ya ora apa-apa. Aja rene neh itu. Nah. Ya memang seperti itu syariatnya. Kadang orang salah paham, pokoknya setiap yang memberi dikasih, karena di Al-Qur'an, di hadis disuruh memberi orang yang meminta-minta. Tapi minta-minta itu dirinci nanti gitu. Ada rincian itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ada rincian, enggak semuanya ndak gitu loh. Nanti itu jika dijadikan pekerjaan betul, kita tahu betul guys, bagaimana di pasar setiap hari meminta nggak tak kasih. Kalau ada orang meminta kok dalam keadaan memang dia itu nggak punya kaki dan masih tak kasih, karena mungkin dia memang benar-benar kesulitan bekerja gitu. Tapi kalau sudah masih sehat ya, coro tandur wong wedok iso, coro macul wong lanang iso, sudah nggak usah dikasih gitu. Wallahu taala alam ya. Jadi kesimpulannya ya, wal khulasoh ya, kesimpulan anaman salaf. Kesimpulannya dengerin ya. Kesimpulannya bahasanya manhaj salaf qaimun alal ilmi, dia tegak di atas ilmu, wal adli dan adil, wal hikmati dan hikmah. Harus ada hikmah, ada keadilan di atas ilmu. Fanubghidul batil, maka kita membenci kebatilan, jelas kita harus benci. Wala nadlimun nas, tidak boleh mendolimi masyarakat, enggak boleh mendolimi. Artinya mendolimi apa? Ya wong mang sing pengikut-pengikut wong sing jamaah mbok anggap kafir iki sampean dolim termasuk nggih. Karena butuh ditegakkan nggih. Malane ini mbok wadane kowe iki tersesat, kowe iki kafir, sampean wala nadlimun nas, tidak mendolimi manusia. Wa nadzaru minad dolal. Dan kita nggih waspada terhadap kesesatan, wala nata'ajjalu alal ahkam, dan tidak tergesa-gesa di dalam memberi hukum urusan guri, urusan Allah SWT, atau setelah kita menegakkan hujah. Kalau tidak, jangan dihukumi. Hukumnya sama saja dia saudara kita sama Islam, namun tersesat dan salah jalan, itu saja. Jadi di akhir jawaban ini, nasallallahu ayyafadhona ala sunnah, semoga Allah menolong kita di atas sunnah, menjaga kita. Kita minta kepada Allah agar Allah menjaga kita di atas sunnah, wa basirona bil haq, dan semoga Allah memberi mata batin kita mengetahui kebenaran, wa ayyahdiyadzolina ila siratul mustaqim, dan semoga Allah memberi hidayah kepada saudara-saudara kita yang tersesat
di jalan yang lurus itu saja kita doakan. Wallahu taala alam. Pemimpinnya, Ada lagi ya, Masya Allah. Ini emang pertanyaan kedua. Harus mendengarkan kajian. Gini ya. Itu iya, mendengarkan kajiannya itu nanti sebenarnya untuk orang awam loh ya, ini untuk awam itu oleh para ulama dilarang mendengarkan kajiannya. Dilarang mendengarkan, nanti jatuh syubhat misalkan. Bagi orang yang sudah punya pondasi tauhid dan pondasi sunnah, boleh mendengarkan dalam rangka. Dalam rangkanya apa? Misalkan ya, ingin mencari kelemahannya. Oh, salahnya di sini, sehingga dicatat, nanti diterangkan, dicarikan ilmunya, terus disampaikan kepada saudara kita yang masih di situ. Ini loh, ya. Apa itu kelompokmu mengatakan ini, ternyata bertentangan dengan ayat ini dan tafsir ini, misalkan untuk menjelaskan, maka hal ini boleh. Maksudnya nggak sampai ke situ. Dalam rangka. Dalam arti dia mungkin ya, kita masih senang mengajar itu karena tidak semuanya jelek baiknya, tapi ada jeleknya. Tapi beliau-beliaunya itu tahu kejelekan, sehingga kejelekan itu nggak diamalkan, tapi ada sisi kebaikannya. Ya, memang sisi kebaikannya itu ada, itu pasti. Namun para ulama melarang dalam rangka menghindari subhat yang masuk. Itu aja. Yo terserah. Nek cara wong, yang penting sudah tak kasih rambu-rambunya, tujuannya jenengan ngrungokno niku napa. Yang penting kan tujuan kita. Mungkin tujuan kita misalnya Pak Jo mendengar ingin tahu kepo lah maksudnya, ingin tahu apa? Ingin tahu apa jenis perkembangannya misalkan. Anake si ketua sing dhisik kae nek ceramah piye, ingin tahu perkembangannya. Hal yang seperti ini sebenarnya tidak ada masalah. Tapi yang membahayakan bagi Indonesia ya, kalau pondasi agama itu. Nah, iya. Dia selalu mendengarkan terus. Dan kepo seperti ini merugikan. Kita rugi waktu. Nah, lebih baik mendengarkan yang sudah pasti-pasti saja. Nanti kita dapat ilmu yang sahih dan tidak perlu menyaring gitu loh. Dan nggak usah terlalu kepo itu saja. Nek kepo sithik-sithik cara kula nggak masalah, pancen maune koncone kan ngoten nih. Nek cara kula mboten masalah kepo sithik karena memang koncone ingin tahu perkembangannya bagaimana itu biasa. Namun jangan terlalu, nanti kita akan rugi waktu kita gitu. Wallahu taala alam. Sebenarnya tidak ada masalah, tergantung hati ini jenengan. Nggih. Nah iya. Ben. Wallahu taala alam ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Tentang sujud sahwi ya. Hadis yang kedua sudah kita baca kemarin ya. Sekarang wa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Imran bin Husain nggih niku nggih, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saat temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sinten Nabi bihim kelawan Kanjeng Nabi nggih, bihim salat Nabi bihim kelawan para sahabat nggih. Jadi Nabi Muhammad SAW salat dengan para sahabat. Fasaha mongko lali sinten Nabi nggih. Fasajada mongko sujud sinten Nabi sajdata ini kelawan rong sujudan. Tsumma tasyahada mongko nuli tasyahud sinten Nabi, tsumma salama mongko nuli salam sinten Nabi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa shahahu. Ini hadis ini dalil di antara mereka yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu ada tasyahudnya. Jadi ada pendapat mengatakan sujud sahwi itu ada tasahudnya. Jadi sujud 2 kali tasahud terus kemudian salam. Hadisnya an Imran bin Husain. Ya, ini Nabi ketika lupa sholat bersama sahabatnya kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian tasahud, kemudian salam. Membaca tasahud ya? Iya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahul Hakim wa shahahu. Ini hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Hakim secara sanad, secara riwayat memang sahih. Namun para ulama mengatakan hadis ini sat, tidak bisa dipakai dalil. Karena apa? Sat itu adalah hadis yang dia itu diriwayatkan oleh orang yang terpercaya secara sanad sahih, maka Imam Tirmidzi mengatakan hasan, Imam Hakim mengatakan sahih. Namun secara makna isinya
bertentangan dengan riwayat-riwayat orang yang lebih sahih itu. Menentang itu. Maka sad, nggih. Sad. Maka pendapat ini tidak dipakai oleh jumhur ulama. Jadi nggak ada tasyahud lagi setelah apa itu sujud sahwi, nggak ada. Nggih. Karena sad. Nggih. Bon, ngari repot. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka adukum idana kan mamang sapa adukum salah sira kabeh fi sholati ing dalam salate. Falam yadri falam mongko ora ngerti sapa kam ing pira to salat sapa ahad asalatan apa to salat telu am arbaan utawa salat papat, wis 3 rakaat utawa 4 rakaat. Jadi ini kasusnya dia ragu. Apakah ini 3 rakaat atau 4 rakaat? Dia nggak ada pilihan, dia benar-benar ragu. Fal yatrah mongko becik buang sapa ahad asyaka ing ragu dibuak ragune. Iki mang telu to papat. Sing ragu berarti papat. Maka papat dihilangkan. Sing gak ragu telu pasti mesti telu. Wong telu mbok papat berarti telu ya. Maka diyakini 3 saja nggih. Wal yabni ala mastaqtaqona nggih. Dan dia nggih dia berhenti di atas apa yang dia yakin. Tsumma yasjud sajdataini mongko nuli sujud sapa wong sajdataini kelawan sujud rong sujudan qabla ayu salima ing dalam sadurunge salam. Jadi sebelum salam dia sujud 2 kali yang sujud sahwi. Ini ketika sampean ragu apakah 3 atau 4 atau apakah 1 atau 2 nggih, dan keraguan ini tidak bisa diputuskan kecuali memilih yang yakin, yakni yang sedikit, maka salamnya sebelum sujud sahwinya sebelum salam. Kalau tahunya diingatkan oleh makmum kan kita sudah salam, Pak tadi kelebihan. Berarti setelah salam ya. Iya. Pertanyaan ya. Fa in kana shalah khamsan nggih, dan jika itu dia salat nggih khamsan 5 nggih. Syafa'na lahu salatahu nggih, maka nggih apa iku menggenapi lahu baginya salatnya nggih. Digenapi dengan sujud sahwi tadi sudah dianggap genap, wis sempurna. Wa in kana sholata maman, dan jika seandainya salatnya itu sempurna kanata nggih, mongko ana apa sujud 2 kali yang sujud sahwi iku targiman sebagai menghinakan li syaitani maring setan, menghinakan setan karena salatnya tetap dianggap sempurna oleh Allah hanya ditambal 2 kali sujud. Setan kecele. Mergo setan menganggap dijarang ben lali karena lupa itu dari setan. Ben lali ben salate gak bener itu. Dadakan karo Allah ana syariat sujud sahwi. Jadi setan kecele. Yo gak terakhir setan yang buat lupa nggih. Lupa itu dari setan. Oh dilingno kontak piring ngono kok biyen kok. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala salat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma salama mongko dalem salam sinten Nabi. Kila mongko den ngendikake lahum maring Nabi, ya Rasulullah wa Rasulullah ahadatsa. Apa to anyar teko fi sholati ing dalam salat apa sesuatu? Apakah salat itu ada datang syariat baru dalam salat? Kala mongko matur sinten Nabi, wa madzaka iku apa to dzaka utawi mengkono salat baru? Kala mongko matur sapa sahabat, sholeta kadha jenengan salat mengkene-mengkene. Sampean salat begini-begini enggak sesuai nggih. Kala mongko matur sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi matur sinten Ibnu Mas'ud ya. Kala mongko matur sinten Ibnu Mas'ud. Fasana mongko takok nggih sinten Nabi rijlehi fatana mongko apa iku jongok nggih utawa nekuk nggih sinten Nabi rijlehi ing sikil loro Nabi ditekuk langsung jongok gitu aja nggih. Dadi ora kok takbir dhisik terus lagi jongok mboten, langsung jongok sampean nek kira-kira bar salat wis salam dielingno kemang oleh salat 5 rakaat misalnya ngono. Ya sudah langsung jongok langsung sujud sahwi ngene. Langsung jongok. Enggak usah takbiratul ihram terus lagi jongok, enggak usah nggih. Langsung jongok, langsung sujud sahwi. Mulane ning kene fatana rijlehi, kemudian Nabi nekuk sikile nggih. Wastaqbalal kiblati, menghadap kiblat karena ini salat jadi menghadap kiblat. Fasajada ini kemudian sujud rong sujudan tanpa tahiyat tsumma salama kemudian salam itu. Bacaannya Non? biasa. Nggih. Saya
karena Ustaz ya akhir-akhir ini memang mungkin usia Ustaz ya. Nggih. Saya tuh lupa. Akhirnya saya tambahi 1. Nggih. Ya, saya takkan katakan 1 atau dadu subuh Ustaz yang sering saya kalau sendirian di rumah. Wis bar salam Ini lagi ingat. Setelah bukan gitu malah lebih parah lagi Ustaz. Kenapa? Saya tadi saya baru 1 atau 2. Oh. Akhirnya saya tambah lagi 1. Dengan harapan nanti setelah salam Sujud jahwi. Nah, runyamnya Ustaz. Setelah salam saya wiritan terus saya berdiri. Setelah saya olahraga baru ingat tuh saya tadi kok belum sujud sahwi. Itu terus akhirnya gimana Ustaz? Akhirnya tetap sah tidak apa-apa. Karena sujud jahwi itu sunnah. Saya memilih sujud jahwi itu sunnah. Maka tidak apa-apa kalau lupa gitu. Sujud jahwi itu hanya menyempurnakan. Seandainya lupa lagi ya sudah tidak apa-apa itu. Sholatnya nggak masalah ya? Tidak, sudah ditambahkan pasti sudah 2 atau bahkan lebih gitu ini. Maka jika sudah lama sudah keluar baru ingat nggak usah sujud jahwi. Tapi kalau baru keluar, aku mau harus sujud jahwi. Maka kembali lagi sujud langsung duduk ini seperti ini tadi langsung duduk sujud jahwi 2 kali langsung salam. Kalau belum jalan-jalan belum lama waktunya ya ini baru keluar rumah atau keluar musola ingat langsung duduk langsung sujud jahwi. Dan bacaan sujud sahwi itu seperti sujud-sujud biasa. Khusus subhanallah la ya'lamu wa la yashu itu tidak ada hadis sahihnya. Enggak ada hadis sahih. Kula nggih hafal, wong kula nggih ngapalno riyen. Subhanallah la ya'lamu wa la yashu. Sujud doanya seperti sujud doa-doa sujud biasa nggih. Subhana rabbiyal a'la gitu. Nggih. Mboten maos mboten napa-napa. Tapi luwih afdole maos karena itu sunnah gitu. Sunnah. Ki ninggalno sunnah ya eman-eman meneng ae tok nglamun eman-eman. Nggih. Kerjakan sunnah. Kemudian setelah Nabi salam nggih. Tsumma aqbala 'alan nasi, kemudian Nabi menghadap masyarakat para sahabat faqala mongko matur sinten Nabi. Innahu satamene kelakuan iku lau hadatsa lamun anyar teko fi sholati ing dalam salat apa sesuatu nek salat ana perubahan terus Nabi an ba'dukum mongko nyritakno sapa ingsun kumeng sira kabeh bi kelawan perubahan salat seandainya perubahan salat ada pasti tak sampaikan walakin lan tetapine innama satamene ingsun ana utahe ingsun Nabi iku basarun menungso mitlukum kaya sampean kabeh aku iki ya menungso kaya sampean kabeh terus Nabi iki manusia koyok kita semua Nabi itu cuma beliau mendapatkan wahyu kan itu saja toh. Angsa kamatan sauna nggih. Angsa lali sapa ingsun kamatan sauna kaya dene oleh lali sira kabeh. Aku itu yo lali kaya dene sampean lali padha wae ngoten. Ustaz yo lalinan kadang gitu, sama saja nggih. Bisa lupa ya. Nabi juga bisa lupa. Faida nasitu mongko ing dalem akane lali sapa ingsun fadzakiruni mongko ngelingno sapa sira ning ingsun. Wa idza syakka lan ing dalem mamang sapa adukum salah siji kabeh fi sholatihi ing dalem salate ahad falyataharra mongko nemen-nemen bisa ahad aswaba ingkang bener nek kowe mamang terus kowe yakin ana sing bener iki mang loro atau telu wah tapi mang bar tahiyat oh berarti telu yakin nek telu maka ya sudah telu itu aja diyakini karena ya yakin nggih nek gak yakin balik ning 2 tapi nek yakin ya ning 3 nggih fal yutimma alaihi mongko nyempurnake sapa ahad nggih sing bener mau telu ya disempurna langsung sampai papat seandainya 4 rakaat tsumma liyasjud sajadaini mongko nulis sujud sajadane kelawan rong sujudan sama saja tetap dia harus sujud ya 2 kali sujudan meskipun dia yakin kebenarannya tapi dia karena lupa gitu. Wa fi riwayatil Bukhari fal yutimma tsumma yusallim nggih. Utawi lafaz fal yutimma mongko nyempurnakake sinten Nabi, tsumma yusallim mongko salam sinten Nabi, tsumma yasjud mongko dari sujud sinten Nabi. Maka di kasus seperti ini Nabi sujud setelah salam gitu. Sampai nek bingung mikir ya sujud salame intine kurang atau ragu nggih. Kurang sujud sebelum salam kurang, salate kurang atau ragu nggih kurang contohnya boleh sampean gak tahiyat awal itu kurang. Salate kurang. Langsung sujud sahwi sebelum salam. Jadi ketika salatnya kurang, dia tahu bahwa kurang kayak kurang tahiyat awal tadi nggih atau ragu dan dia tidak ada keyakinan yakni kembali yang sedikit maka sebelum salam itu secara umumnya.
Ketika nambah atau ragu dengan keyakinan yang kuat seperti ini tadi, keyakinan yang kuat, maka setelah salam itu rinciannya. Karena apa? Karena para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, termasuk Imam Syafi'i mengatakan secara umum saja, yakni kemarin sebelum salam sujud sahwi ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebelum salam. Imam Syafi'i sebelum salam, terus kemudian Imam Abu Hanifah setelah salam. Imam Hanafi memilih setelah salam. Terus kemudian Imam Malik dirinci dan Imam Ahmad bin Hambal juga dirinci. Jenengan terserah saisone. Nek iso ngrinci yo sebelum salam yang paling baik. Kata para ulama yang paling baik jika tidak bisa merinci adalah sebelum salam. Kalau kurang 1 rakaat Ustaz, itu tetap sujud sahwi kan ya. Iya. Tapi apa kita menambah 1? Menambah. Nambah loh ya. Menambah yang kurang. Kalau kurang. Sampean sholat Isya. Ternyata rakaat ketiga langsung tahiyat akhir, langsung salam. Bersalam makmume, Pak mau lagi telu itu. Sampai langsung berdiri lagi nambah 1 rakaat gitu. Setelah itu baru sujud sahwi. Kemudian tasyahud lagi. Tasyahud akhir terus kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi terakhir ya. Iya. Setelah kita nambahi ya. Setelah kita nambahi dan tasyahud kemudian sujud sahwi seperti itu. Dihapus sebenarnya kurang. Karo kelebihan. Misalkan kelebihan. Kelebihan ternyata sholatnya 5 rakaat, ya sudah sujud itu saja, nggak usah nambahi itu. Wallahu taala alam ya. Nah, ini tak tambahi satu lagi pertanyaan. Rodha suwe sithik gak apa-apa kita barno masalah sujud sahwi nggih. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu idza syaka dokumendan melayan ragu sapa atu salah siji sira kabeh faqoma mongko jumeneng sapa fi rakaataine dalam 2 rakaat. Sampean ragu salat wis 2 rakaat harusnya tahiyat awal sampean tidak ngadeg gitu nggih. Ngoten nggih Mas De. Fastatam maqo iman sampean ngadeg sampai sempurna wis ngadeg wis berdiri tegak itu. Fal yamdi mongko nerusno sapa ahad wala yaud lan aja baleni sapa ahad. Nek wis tegak aja balik lungguh gitu. Kalau diperingatkan oleh makmumnya wis diperingatkan oleh makmum tapi nek sampean wis tegak gak usah balik lungguh. Sampai tegak tapi sudah jengking. Ini tadi dulu deh. Jadi sampean 2 rakaat sampean tangi Allahu Akbar wis ngadeg jedeg. Makmum muni subhanallah ora usah peduli sudah sedih lanjut aja. Wong sudah berdiri tegak gitu. Kalau belum tegak. Kalau belum ini lanjutannya hadis, urung bar nek maca. Nggih. Nggih. Nggih, kok iman fal yamdi mongko nerusno sapa ahad wala yaudu lan ora bali sahat wal yasjud kemudian sujud sajadane kelawan sujud sahwi. Wis terlanjutno ae kok terakhir sujud sahwi. Tahiyatnya tak? Tahiyat awalnya enggak usah. Oh, enggak usah. Enggak usah diijoli. Joli. Enggak usah. Nggih. Langsung sujud sahwi nggih. Ini namanya apa? Mengurangi sholat, makanya sujudnya sebelum salam kalau dirinci untuk ini gitu. Terus kemudian fa'ilam yastatim maqaiman nek ngadeke urung jejeg. Lagi Allahu Akbar, lagi itu sampeyan subhanallah, sampean langsung paham. Nek gak paham bedone. Apa sing subhanallah nek ngono ya iso ngadeg wae akhire kan. Lah nek lagi Allahu Akbar isih bungkuk Mama subhanallah sampean paham langsung sujud, langsung duduk lagi tahiyat gitu nggih. Fal yajlis mongko lungguh sapa ahad wala sahwale nek wis ngono gak usah sujud sahwi. Karena wis ra sida. Urung kasat ya. Nggih. Maka tidak usah wis balik neh, maka tidak usah sujud sahwi. Terus kemudian rawahu Abu. Nah nek ngono piye makmume ya melok ngadeg aja kok njongok wae ngono. Karena apa? Imam itu untuk diikuti, meskipun keliru, salah, lali tetap diikuti dan sak sujud sahwine diikuti. Oke. Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Daraqutni wal Abdullahu bi sanadin dhaif dan ini menurut Imam Daraqutni sanadnya dhaif namun nggih wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih dan kula mengikuti yang hasan sahih ini boleh. Seperti itu enggak usah sujud sahwi. Nggih. Bisa rong bar tapi kalau pertanyaan wae yo. Nah, engko malah pertanyaane ra sido tak delok iki engko. Iki hadisnya tentang sujud sahwi rong bar isih kurang loro. Syukur tilawah. Nah. Wah, kali sujud di luar.
pikiran orang tua. Kemauannya dia kan ingin menggunakan pendampingan, tapi ternyata tidak setuju. Orang mereka tuh harus data kalau tidak setuju. Ya tak pahami nek maca iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana menurut syariat mengakikohi anak yang sudah balik? Misalnya waktu anak bayi orang tua belum mampu dan anak diakikohi akan dikhitan atau akan menikah. Maka setelah saya pernah baca banyak itu dibolehkan, dibolehkan, boleh-boleh saja. Namun memang nggak ada riwayatnya tentang hal itu, tapi ini dibolehkan, boleh-boleh saja, karena itu bagian dari sedekah nantinya. Wallahu ta'ala alam untuk rinciannya, nggak baca lagi, kulo lupa rinciannya. Tapi boleh-boleh saja dan masuknya nanti ini apa itu pembahasan yang luas. Insya Allah kalau nanti mungkin bisa dipakai mukadimah kajian mendatang biar supaya lebih detail, ngoten nggih. Karena jawab pikir rada angel karena perselisihan pendapat di kalangan para ulama ngenten iki rada angel. Bagaimana menurut syariat kita yang sudah tua mengakikoi diri sendiri? Ini sama juga pembahasannya luas nggih. Nanti insya Allah tak buat mukadimah kajian ke depan sehingga detail nggih. Karena penjelasan ini di samping luas panjang dan banyak perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Penjelasannya tidak sederhana nggih. Terus kemudian bagaimana hukum jual beli arisan misalnya? Enak ya arisan. Misalnya A ikut arisan, perolehan dari arisan tadi 1 juta. Lalu dijual ke B 800.000. Untuk setor seterusnya, A yang setor sampai selesai arisan itu. Di sini B untung 200.000. Yang demikian itu bagaimana Ustadz? Tidak boleh, ini sama saja meminjami dan mengambil untung. Sama-sama tidak boleh hal yang seperti ini. Ini sama halnya riba, sama yakni meminjami dan ambil untung. Iya, menjual arisan ini padha mbek temene sampean meminjami sampean tapi mengambil untung 200.000 tadi. Jadi itu sama hukumnya sama riba, tidak boleh hal yang seperti ini nggih. Oh, memang kasus arisan itu banyak sekali aneh-aneh, Pak. Kalau ternyata teng pasar itu barang bahas arisan ini takut-takut ternyata arisan ini renorno gitu. Arisan itu ono sing dene arisan dari awal sampai akhir sengaja gak dicukup mergo apa oleh terus. Oleh pyo ning ngarani ngepyo. Ngepyo iku wong sing pengen oleh dhisik bayar. Iya ta? Wong sing ape oleh dhisik kan bayar. Akhirnya dikenekno dekne engko bayarane iki didum wong sing gak gelem oleh dhisik gitu lho. Ben kena iki lah ya didumi gitu maksudnya ngoten. Jadi dia iki setiap arisan dia oleh bagian terus nih. Heeh. Bahkan ono sing model sing gelem sampai akhir gak oleh hadiah ngono bereng gitu. Maka itu sama dengan meminjami berupa arisan tadi, asoe dadi itu meminjami dan dia mengambil untung dari pionnya tadi. Yani ngepio ngekei wae tadi. Mana ndak boleh. Nggih, ndak boleh nggih. Nggih. Wallahu taala alam nggih. Mbon wonten malih? Mboten wonten nggih. Untuk masalah akikah tak bahas untuk mukadimah saja, nanti biar bisa detail karena butuh referensi, butuh referensi. Wallahu taala alam, semoga kajian beberapa manfaat dan memberikan wawasan kita, menambahkan ilmu kita. Dengan begini ilmu kita bertambah, dengan pertanyaan ini nanti ilmu saya juga bertambah karena murojaah lagi diwaca meneh kitabe sing nggih biyen, mergo saiki wis ngambyang-ambyang rada lali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.